And finally, welcome back to Eagle Talks. Eagle, break your limit. Wey, keren. Banyak. Ada 8.218 orang yang hitungin. Ini kebetulan live juga kita dong. Iya. Kali ini gue pengen memperkenalkan diri lagi. Gue Nirwan Syahputra dari Eagle. Gue Desi. Ada Guntur. Dan kita kedatangan salah satu orang yang influence banget nih di sosial media, di offline, online. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andika Raspati. Sobat Eagle, dimanapun kalian berada. Gila. Kita jauh-jauh datangin dari Rangkas Bitung, bro. Bukan. Tiga raksa. Tangerang Selatan, bro. Tangerang Selatan. Waduh. Kita South Pride, gue South Pride. Akhirnya kita punya waktu yang pas banget buat hari ini ya, Dok ya. Yes, betul sekali. Kemarin udah berjanji, akhirnya dokter agak sedikit luang waktunya hari ini. Iya, lu booking gue 3 tahun ya maksudnya yang lalu. 4 tahun yang lalu sih. Gila sih, Waiting list panjang. Iya, udah kayak Susi Teh. Gila. Udah waiting list banget. Tapi seru sih, thank you banget Dok udah datang. Thank you dokter. Iya, thank you ya. Belum. Baru mulai. Baru opening. Kan baru masuk. Iya. Gitu doang ternyata. Iya, makanya gitu doang, kenalan doang gue. Oke. Jadi Dokter Andika Raspati ini kan fokusnya di bidang olahraga. Ya. Oke, yang saya lihat dari internet, dari Google. Oke. Dokter. Ada ya gue? Ada. Alhamdulillah. Banyak banget. Alhamdulillah ada gue. Gini Dok, gini. Kalau nggak ada akunnya nggak verified. Oh gitu ya. Iya. Nah, Dokter Andika ini kan dokter spesialis olahraga nih. Iya. Tapi kalau lebih spesifiknya tuh di bidang apa sih Dok? Boleh dong dikasih tahu ke Sobat Eagle. Oke, jadi kan gini Sobat Eagle ya, kalau kita bicara spesialis nih, orang kan banyaknya taunya kan kalau nggak SPOG, SPPD, SPBU, ya kan? Banyak ngisi. Jadi kayak gue harus agak pintu nih. Kayaknya agak ada jebakan selanjutnya nih. Tipis-tipis ada lah. Jadi ada namanya SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Nah, memang belum familiar karena masih dikit. Se-Indonesia itu kayaknya baru cepean. Oh serius? Baru 100, kurang lebih 100 something lah. Indonesia. Karena memang cuma satu center doang, cuma di Jakarta. Jadi emang kan biasanya kan kalau kayak penyakit dalam kan banyak tuh di setiap kota. Ini kan cuma Jakarta doang. Jadi masih sedikit. Nah kalau misalnya tadi bicara spesial di mana, kalau di SPKU tuh dia ada megang atlet, ada megang non atlet. Jadi sebenarnya gue nggak pegang atlet doang. Oh enggak. Jadi kalau misalnya kayak atlet, emang gue sekarang gue di timnas cycling. Jadi gue di sepeda. Gitu. Tapi selain di cycling, kebetulan gue juga kan di KONI DKI itu gue megang semua cabur, semua cabang olahraga tuh gue pegang gitu. Tapi gue juga sebenarnya mungkin banyak masyarakat belum tahu adalah SPKU itu juga ngurusin orang-orang yang kayak diabetes. Oh serius? Iya, karena kan gini sekarang orang diabetes kan mesti olahraga kan. Betul. Iya. Biar gulanya kekontrol. Iya. Ya olahraganya apa gitu? Apakah harus ikut gulat misalnya? Waduh, pakai kursi. John Cena. Iya, John Cena juga Cena. Jadi kita bisa bikin program olahraga yang tepat buat orang-orang yang dengan penyakit-penyakit itu. Oke. Itu makanya. Jadi nggak atlet aja ternyata? Enggak. Bahkan juga sekarang kalau dilihat dari istilahnya audiensnya gitu ya, banyak dari komunitas justru. Jadi mungkin tadi untuk yang kalangan-kalangan yang diabetes lalala itu ada, tapi yang semi atlet lah gue bilang gimana sih? Kan banyak sekarang ya. Banyak kan gitu. Maksudnya bukan atlet tapi latihannya kayak atlet gitu. Ini nih. Gokil. Takraw. Tadi udah di episode sebelumnya tuh takraw tadi. Bisa nggak cari olahraga banyak, olahraga tuh banyak. Olahraga kan banyak. Tapi ada di kepala lu itu doang. Cuman karena ngobrolnya lebih asik jadi itu lagi gue. Lanjut. Iya, kayak gitu. Jadi tadi kalau dibilang gue spesifiknya apa ya sebenarnya. Tapi kalau gini, kalau ditanya gue paling banyak handle-nya apa, memang gue dekatnya daripada tadi yang gue bilang orang-orang diabetes tuh, gue pribadi preference gue tuh lebih ke arah yang sportsman. Oke. Entah itu yang elite atlet, mungkin profesional gitu ya, ataupun yang recreational athlete namanya. Oke. Kalau orang awam nih kan taunya dokter itu kan di rumah sakit ya? Iya. Iya kan? Kalau kegiatan seharian dokternya sebenarnya apa sih? Kalau gue sih sebenarnya emang di rumah sakit gue ada, gue praktek rumah sakit juga. Praktek juga. Praktek juga. Ada tetap. Jadi oke. gini, kalau dokter olahraga tuh emang kakinya 2.
semua dokter kakinya 2 ya. Kalau kaki 4 mikir- kenapa beda? Gue mikir loh. Kakinya 2, iya maksud gue belum selesai. Kakinya 2 tuh ada yang di rumah sakit atau di klinik gitu. Iya. Tapi juga ada yang main di lapangan. Nah gue dua-duanya karena kan gue praktek di rumah sakit iya. Praktek di klinik, kita punya klinik sport gitu daerah Pancoran ya. Sini. Gak ada. Jadi ada daerah ada di Pancoran tuh ada klinik sport klinik. Jadi Sport bentuknya clinic. kayak gym ya, ada tempat training areanya, Iya. tapi ada ruang konsul ya buat dokter. Asik tuh, begitu. asik. Jadi karena kan kita kan emang penyembuhannya kan dengan latihan. Iya. Artinya lu misalnya ada cedera apa nih, hamstring contoh gitu kan, atau pelantar gitu atau Iya, memang. iya. Nah itu kan kita sebenarnya yang perlu dikerjain adalah tuh orang dikasih latihan terapi namanya. Terapi. Iya, nah itu kita ada ruangannya. Nah Gue tapi jujur baru tahu sih. Iya, Ada sama. ternyata ya. ada. Nah, tapi di kaki hangat itu lagi, gue juga bermain di luar rumah sakit gitu. Kayak misalnya contoh nih, gue di NOC. NOC itu kalau dulu namanya KOI. Koi. Nah, cuma karena namanya kayak sama kayak nama ikan jadi Diganti dong. NOC. Nah, terus kemudian gue jadi KONI tadi kan. KONI, Nah, yang mana gue kalau udah di KONI tuh gue pasti akan main ke lapangan. Kayak gue turun pon. Kemarin alhamdulillah gue berangkat Olimpiade ke Tokyo. Olimpiade ke Tokyo. Habis ini gue 3 hari lagi jalan ke Asian Games ke Cina. Jadi emang begitu modelannya. Oke. Jadi ya kadang-kadang di rumah sakit kadang gue tinggalin rumah sakitnya buat ke ya mungkin maksudnya gue terus keluar. Ya emang itu pusingnya gue tuh gitu. Karena kalau misalnya udah ada pasien gitu kan, dok ada appointment tanggal sekian. Mohon maaf nih gue lagi ke Cina. Mohon maaf nih gue lagi ke sono. Jadi emang kerjanya gitu sih, mesti pintar-pintar bagi, mesti adil lah. Wadah. Di 2 kaki itu rumah sakit sama komunitas cuannya lebih banyak yang mana ya, Dok? Jujur ya. Gini. Kalau lu ngomongin cuan, begitu lu kerja di olahraga Indonesia, lu nggak bisa ngarepin cuan men, asli. Fakta nih. Fakta, karena gini ya. Taking notes kalian. Jadi gini ya, orang-orang yang kerja di, yang gue perhatiin ya, orang-orang yang kerja di, apalagi dokter nih ya. Dokter nih, apalagi dokter deh. Dokter yang kerja di dunia olahraga prestasi, itu ngejarnya tuh ngejar passion. Oke. Kayak gue jujur aja gini. Gue nih ya kalau misalnya mau dia soal cuan ya, ya kalau mau dihitung-hitungan sih istilah kata ya nggak banyak lah gitu. Tapi yang nggak tergantikan dengan uang menurut gue adalah gue bisa ngawal para pahlawan bangsa yang pengen mengibarkan bendera Indonesia dulu. Gokil lu pada merinding ya, gue juga ngomong sendiri merinding sendiri. Merinding bro. Ciao finish semua kita bro. Kali ini udah berapa lama? 3 tahun kayaknya. Oke, asik juga. Berarti kita kesampingkan soal rumah sakit sama komunitas tadi. Dokter ini kan digelari sebagai influencer ya di sosmed. Ya, kata orang sih begitu. Seneng nggak digelari influencer? Ada senengnya, ada bebannya dikit. Kalau dari tarikan nafasnya Iya, kasih apa gitu ya? Enggak. Agak narik nafas Ya, karena gini ya, maksudnya ada beban moral lah sedikit artinya. Iya. Gua kasih tau ya, kan gue suka bikin konten-kontennya di Instagram gitu kan. Selalu. Itu ya, gue kalau bikin konten Instagram itu tuh gue udah kayak mau ujian tesis gue. Loh iya, maksudnya gue riset dulu. Artinya gini, gue memastikan apa yang gue sampaikan di situ tidak mislead. Tidak mislead, tidak memberikan fakta yang salah juga gitu kan. Jadi gue walaupun terkesan gue enteng banget gitu ngomongnya, itu gue baca-baca dulu. Gue cari-cari dulu, gue buka-buka jurnal penelitian lagi, gue mastiin yang update terbaru ilmunya gimana. Karena gue punya beban, punya anggapan bahwa kalau gue sampai salah ngasih info, wah, itu berjamaah dan dosa gue gak dikit itu. Iya. Musuh berat netizen. Iya benar. Nah ini gue sempat riset juga di media. Si dokter katanya kemarin ke Tokyo ya. Iya, ikut Olimpiade. Dan itu ada aja mulut netizen yang agak rewel. Ya. Itu gimana tuh handlingnya tuh? Ya kan? gini, Ini pokoknya salah satu netizen ini. Bawel ya. Komen juga dong. Komen juga dong. Ini. Si gue masuk. Waktu Tokyo itu case-nya sebenarnya nggak sampai case juga sih. Iya. Cuman ya lucu-lucuan aja gitu kan. Lucu-lucuan. Waktu di Olimpiade itu gue inget adalah gue lagi ada adegan gue nge-stretchingin. Kan kalau kita kan yang tadi gue bilang kalau kita lagi ke Olimpiade, lu nggak bisa kayak gue dokter nih gitu. Lu kalau sakit datang ke gue nggak bisa. Nggak bisa. Lu pokoknya kalau lu udah ke lapangan, udah ke medan tempur, mau itu Olimpiade, mau SEA Games, Asian Games, whatever. Apapun itu. Ya lu angkat es gitu. Lu angkat ya udah lu jadi kuli panggul gitu istilahnya. Lu nggak bisa kayak sorry gue dokter gue nggak pantas gitu, gue sekolah lama nggak bisa begitu. Iya. Nah terus ada adegan gue lagi ngebantuin stretching kalau nggak salah adalah gue lupa atletnya siapa gitu. Terus kemudian ada yang komen, dok jauh-jauh ke Tokyo jadi tukang pijit. Nah, Iseng juga. Iseng banget. Gue pengen
dong clarify. Yang bikin gue marah adalah bukan gue dianggap tukang pijit. Yes. Tapi bahasa netizen itu ini. merendahkan tukang pijitnya. Kayak lu jauh-jauh jadi tukang pijit doang. Benar. Nah, kata doang itu yang gue gak suka, tanda kutip ya. Gue bales gitu. Akhirnya gue bikin, gue lupa gue ngonten sendiri apa gue cuma reply doang. Gue bilang, lu jangan sebut kata doang. Tukang pijit itu, tanda kutip yang lu bilang tukang pijit, itu tuh yang bisa menentuin nih atlet siap main apa enggak besok. Betul. Gue bilang gitu ya, gak tahu kan apa ya. Terkesan klise banget ya, tapi menurut gue berusaha untuk menghargain partner kerja gue kan gitu. Tiba-tiba gak tahu kenapa kok ada yang nge-screenshot or something. Jadi headline masuklah ke headline berita. Gue kayak ini apaan? Ada berita lain apa ya? Tapi kan seenggaknya engagement dari dokter jadi makin mantap tuh. Iya, alhamdulillah ada juga kesono lah. Berarti emang iseng banget netizen tuh ya. Emang segitunya. Iya, dan itu kayaknya udah hal yang wajar gak sih dok? Apalagi kan dokter juga udah banyak konten soal. Tapi gini, gue dulu termasuk orang gini. Teman-teman gue sampai sekarang ada yang sesama influencer gitu ya. Ada yang kalau netizen ngomong apa ditanggepin. Tiap ngomong apa tanggepin. Tapi justru makin ditanggepin mereka akan makin seneng. Tapi capek gila asli. Lu maksud gue kan lu punya waktu bukan buat scrolling doang dan bahasin komen orang. Betul. Jadi kayak lu tuh kayak harusnya mesti mulai bisa kayak kalau gue pribadi gue udah kayak bisa milih. Mana yang perlu gue tanggapin, mana yang enggak. Apalagi sorry ya nih kalau kita kan berapa lama waktu kan sempat pandemi ya. Pandemi. Itu tuh pandemi tuh kan kayak kebagi dua kubu tuh. Betul. Ada yang percaya ada yang enggak. Nah, itu kalau misalnya lu ada komen gitu, lu bikin postingan soal pandemi dan ada kubu yang tidak percaya gitu dengan ini semua gitu kan. Ya kalau lu tanggepin lu kayak lagi debat sama orang ateis gitu ya. Betul. Setuju. Ada sama orang ateis gak bakal ketemu. Iya. Ya udah kan gue diemin. Capek sendiri. Betul. Tapi poin plusnya dari konten-konten dokter yang gue lihat ini ya, dokter tuh lebih komedi kemasannya. Jadi kayak ya udahlah nih gue gitu kayak nggak yang terlalu dibuat gimmick yang berlebihan. Karena gini kalau poin plus sih. Karena menurut gue gini, kalau misalnya orang tuh kan gue kenapa sih kok bisa bikin model komedi gitu? Karena gue ngelihat gini Mas, kalau misalnya kita perhatiin nih di grup WhatsApp keluarga, bapak-bapak komplek. Salah satu bapak saya. Bapak gue juga. Bapak saya. Itu gue sendiri lagi. Kalian bapak-bapaknya itu gue sendiri. Gue bapak-bapak sih emang. Iya lagi bener. Iya lagi gue bapak-bapak. Jadi banyak orang-orang tuh pasti men-share video-video kocak. Yes. Iya kan, tapi video kocak ini menurut gue kayak nggak ada faedahnya. Bukan apa ya. Tapi lu ketawa. Lu terhibur. Tapi that's it. Lo nggak ada yang kayak dapat ilmu, insight apa lagi dari situ ada. Terus gue kayak mikir, kenapa sih kita nggak bikin video yang lucu ini ada pesan somethingnya? Karena gue dokter nggak bikin gue bikin tentang resep dadar gulung itu nggak mungkin. Nggak mungkin dong, ya kan? Cara kuah rawon, telur gulung enak pakai sambal paya. Enak nih puter nih sebelah. Boleh dong. Susah tau. Iya. Nah akhirnya gue bikin, oh ya udah, gue coba untuk menyelipkan di komedi ini tuh pesan-pesan kesehatan. Akhirnya gue coba, alhamdulillah it works gitu. Berarti bakal kedepannya konten yang akan di-provide sama dokter ya kesehatan komedi ya, maksudnya biar imbang aja. Even gue kan sekarang lagi memperdalam stand up komedi. Oh serius? Udah open mic? Udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Tapi ya masih belajar. Masih belajar lah ya. Terus itu yang dibahas tuh tetap aja. Tetap. Gue kalau lagi tiap open mic gue akan ngelipin kesehatan. Meskipun mungkin gak semuanya ya. Karena kan gue mesti bagi dua nih. Emang karena gue lagi ngejar buat edukasi, benar-benar edukasi, atau gue emang lagi open mic di komunitas gitu. Kalau gue lagi open mic komunitas gue akan tipis-tipis aja masukin ya. Oke. Berarti udah dokter personal brandingnya udah oke. Keren sih. Yang mau berobat. Gue nggak buka poli. Saya konsul aja nih dok, personal branding gitu ya. Dan jadi gila mulu. Konsul sama dokter. Oke dok. Oke. Balik lagi. Masuk ke sekarang kita udah ngobrolin soal daily, soal milestone-nya dokter. Kita langsung lanjut ke tahap yang satu lagi. Gue kayak lagi interview ini. Oh iya. Santai aja sih dok. Santai. Bapak HRD. CV-nya udah saya kabarin. Tahapnya gitu. Udah kayak lagi mau masuk ke perusahaan. Oke, kan dokter sering banyak ya ketemu dengan atlet-atlet, terus sama yang bukan non atlet ya ibaratnya. Yang rekreasional lah sebutannya. Betul. Nih dok, kita kan ada bukan keresahan ya, emang hal yang umum untuk orang-orang yang sering beraktivitas, sering olahraga yang tingkatnya tinggi gitu. Nah, kadang si kaki itu sering sakit dok di bagian telapak itu. Apakah itu bisa dikenal dengan istilah plantar fasciitis? Nah iya, bahasa awamnya itu kan plantar fasciitis. Sebenarnya itu kan berasal dari kata plantar fascia yang kena itis.
Enggak beneran, gue bener ya. bener. Oh kita juga. Gue kan orangnya serius ya. Iya. Jadi gini, kalau di dunia medis itu yang namanya itis tuh radang. Ya, jadi kayak misalnya contoh usus buntu itu appendicitis namanya. Terus lambung gastritis. Pokoknya yang tis-tis tuh dia radang. Nah, ada namanya plantar fascia. Plantar fascia itu dia kayak semacam jaringan di bawah telapak kaki kita. Itu dia ngeradang. Nah, makanya namanya plantar fasciitis gitu. Sekarang ada lagi sebutannya plantar fasciopati. Tapi nggak akan gue jelasin karena panjang, takut dapat 3 SKS. Kuliah nih. Iya, dan juga lagi nonton keluar sertifikat. Unpad Persilait nih. Unpad Persilait. Jadi intinya sih misalnya itu. Oke. Jadi memang ya itu banyak sih pada pelari gue juga sering temuin. Terutama pelari sih. Pelari paling banyak. Pelari paling banyak. Oke. Karena intensitas penggunaan kakinya itu tadi kali. Iya kan. Karena lari pakai kaki kan. Pakai kaki. Kalau pakai tangan kayaknya beda. Mau ngejok tapi takut gelap. Bahaya bro. Jangan. Kita cari aman aja. Capek ngomong disensor banget. Bawa korporasi soalnya. Ntar kita bikin lagi aja. Iya. Terus kalau misalkan itu dok sering ibaratnya kambuh lagi terus. Kalau misalkan tidak ditangani yang jadi baik gini, hukum dasarnya adalah kalau lu pernah kena cedera yang cukup berat apalagi ya di satu area apapun, gak cuma plantar doang, lu mau kena hamstring kayak lu mau kena lutut, lu punya resiko untuk kena cedera yang sama lagi di kemudian hari. Itu udah hukum alamnya begitu. Pemain bola sering banget gitu. Iya, makanya kumat-kumatan kan. Kumat-kumatan. Jadi kalau misalnya memang lu pernah kena lutut, ya kalau penanganannya kurang bener, apalagi serius berat cederanya, lu bakal bisa kena lagi di kemudian hari. Meskipun itu udah ditangani, maksudnya udah diobatin even udah lu obatin sekalipun, kalau dibandingin sama orang lain yang nggak pernah, lu lebih tinggi resikonya untuk kena lagi. Lebih rentan untuk. Gitu. Itu udah hukum dasarnya begitu. Berarti nggak sepenuhnya sembuh. Sebenarnya gini, gue juga nggak mau bilang nggak sepenuhnya sembuh mas, tapi gue lebih gini, kalau lu bilang oke, lu kena plantar dan kemudian lu tidak sepenuhnya sembuh, orang akan punya mindset berarti gue penyakitan seumur umur. Nggak gitu caranya. Nggak gitu ya. Cara komunikasinya adalah lu punya resiko tapi bisa lu manage. Artinya lu tahu nih lu pernah kena plantar, supaya nggak kena lagi maka lu mesti A B C D gitu. Ya itu konsul lagi lah. Gitu. Iya. Oke. Alamat konsul gua. Kita tolong diedit ya. Oke, sekarang langsung lagi untuk pertanyaan yang mau dibawa. Dari kan plantar fasciitis. Kan banyak penyebabnya dok. Terutama ada nggak pengaruh dari alas kakinya tersebut, entah itu dari sepatunya dari insolnya, itu berpengaruh nggak sih dok sebenarnya? Ya jelas. Jadi gini, kan yang namanya plantar itu kan dia terjadi karena ada pembebanan di telapak kaki. Jadi kaki kita tuh kompleks bentuknya mas. Artinya ada tulang-tulang banyak kecil. Terus kemudian ada otot-otot juga. Otot yang memang sifatnya itu dia kecil juga di situ tuh. Terus juga fascia tadi. Terus juga ada tendon-tendon dia yang dia dari atasnya. Nah, kenapa sih orang kalau misalnya dia lari gampang kena plantar? Karena kan begitu dia lari kan dia menjadi tumpuan. Akhirnya beban kan di situ tinggi banget. Nah, sekarang soal tumpuannya itu mau didistribusikannya gimana ke kaki kita kan tergantung alas kakinya. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kita punya alas kakinya tuh dia kurang sesuai, maka distribusi bebannya, gayanya itu dia nggak akan bagus dan akhirnya akan mencederai atau membuat jadi nggak rata lah gitu gampangnya si pembebanannya, jadi nggak semestinya. Nah, itu yang bisa membuat resiko untuk kena plantar lebih tinggi. Berarti sepatunya itu harus ada yang ibaratnya proper lah ibaratnya mas. Karena kan bentuk kaki kan beda-beda ya. Ada bentuk kakinya ceper gitu, ada bentuk kakinya dia agak tinggi naik, ada normal gitu kan. Ada yang jualan kaki 5. Biasa aja tuh. Di Sumur Batu banyak. Nah, jadi itu harus disesuaiin sebenarnya. Karena kalau misalnya lu kayak ceper, lu perlu yang di tengahnya tuh agak-agak ganjel. Karena kalau enggak lu ntar flat jatuh ke dalam gitu. Pronated namanya. Tapi bukan Riko ya. Yang Riko cuma ceper. Aduh. Ada si Majuntak enggak sih? Ada Riko si Majuntak. Ada. Halo Bang Riko. Tapi kalau misalkan di bulu tangkis sendiri ya dok, kalau bulu tangkis ya, kita kok lompat tiba-tiba ke bulu tangkis? Karena kan saya main bulu tangkis juga nih dok. Kadang emang agak sedikit kalau misalkan dari insolnya itu ya, kalau misalkan tipis, wah itu sakitnya sakit banget. Iya memang. Karena kan nggak ada peredamnya. Nggak ada peredam. Jadi artinya benar-benar kita sebutnya ground reaction. Jadi benar-benar lu begitu nginjek lantai tuh
bener-bener force-nya lo tuh mentah aja gitu, nggak ada absorbance-nya. Iya, jadi yang terima ya kaki lo langsung. Iya. Oh, berarti senang main badminton? Suka main badminton juga. Secara face kayak Jojo ya memang mirip. Jojo Coba nanya. Bu, Jojo keluar Bu. Tapi saya nggak ada nasi yang nempel. Jojo kedinginan. Enggak baca. Iya, nggak usah. Karena emang Eagle ini kan fokusnya di badminton nih, Dok. Oh, Jadinya pembahasan kita gitu. tuh meluas langsung merucutnya ke badminton. Oke. Dokter main badminton? Dulu gue sampai ngewakilin angkatan gue buat tanding. Oh ya? Boleh abis itu tanding sama. Mana raketnya? Di sini banget. Sekarang banget. Oke. Jadi kan mungkin dokter sebelum berangkat ke sini udah riset-riset tentang Eagle gitu kan. Ya. Nah, dari pandangan dokter sendiri gimana nih? Eagle sejauh ini progresnya? Ya sebenarnya kalau gue sih ngeliat ya artinya makin produknya kan makin berkembang terus makin berkembang terus, inovasi terus. Iya, dan tadi kalau misalnya kita ngeliat dari percakapan hari ini sih gue ngeliat ya artinya yang dipikirin bukan cuma fashion doang gitu. Iya kan? Artinya Eagle ini mencoba untuk membuat gimana penggunanya tuh safety makanya, ya kan? Dan itu yang karena banyak juga loh mas orang yang benar-benar beli sepatu itu cuma ngeliat warna sama model. Iya, desain lebih ke desain. Iya, lebih ke desain kan artinya yang kelihatan catchy di Instagram gitu kan. Padahal kan sebenarnya kan kita butuh sepatu yang memang ngerti ini kebutuhannya apa. Tadi sepatu badminton, sepatu lari, sepatu nge-gym itu kan beda-beda. Gitu. Dan happy-nya gue adalah ya kayak Eagle gini dia benar-benar merhatiin ke sana. Jadi nggak cuma secara style tapi secara function. Itu penting banget sih menurut gue. Iya betul. Dan teknologinya juga. Iya, teknologinya juga untuk functionnya kan. Itulah masuk kita biar kasih knowledge juga sih buat para customer ya. Jadi nggak cuma beli produknya doang, at least kita tahu juga nih alasan kita beli produknya apa di belakang itu. Betul. Gitu. Buat kebutuhan kita sehari-hari kan. Iya. Desain bagus dong, kalau cepet rusak kan buat apa juga. Mending kalau cepet rusak. Kalau yang tadi malah jadi penyakit. Nah, apalagi lu misalnya main badminton pakai bakyak wudu. Pasti bakyak wudu keras. Gue tinggal nungguin ada yang pakai raket rotan nih. Apa raket nyamuk. Mukulnya bukannya puk. Kok gue cepet gosong sih. Pokok gue bawa angus sih pakai raket nyamuk. Oke. Mungkin raketnya mau lihat dulu sedikit, kita kasih highlight dulu. Oh ada beneran. Ini salah satu rilisan terbaru kita, Evo Series. Ini raket Eagle yang cukup premium ya di pasar. Mungkin dokter walaupun bukan pemain badminton tapi at least tahu dong ya. Iya, coba. Gue coba dulu ya. Bukan gitar buntung. Bukan gitar buntung. Banyak nyamuk bang. Pencetannya ini kok gak ada pencetannya. Oh bukan ya. Bukan gasuk. Pasang bolanya dong. Dilihat. Komedi semua. Ayolah kita tembak-tembakan dulu. Bukan. Karena emang kemasan podcast ini lebih santai aja sih ya dok ya. Karena biar harus begitu. Penonton-penonton kita juga pasti pada muda-muda. Masih pada santai-santai. Masuk saya. Jadi buat ngasih knowledge juga. Betul. Setuju banget. Pertanyaan terakhir ada? Sobat Eagle. Apalagi udah di saya nih. Mungkin kita udah masuk ke ranah terakhir, udah cukup. Terima kasih juga buat dokter yang sudah menyempatkan waktunya untuk dengan senang hati, pleasure sekali. Berarti kemungkinan kalau di tahap kedua kita undang lagi. Oh boleh. Let's go ya. Aja. Let's go. Tapi podcastnya sambil main bulu tangkis dok. Ngomongnya ngos-ngosan biar ada prakteknya juga maksudnya. Bisa diatur. Kan ada bridgingnya tuh dari teknologi ke sini. Podcast di lapangan gitu kan. Bagus tuh, bisa aja tuh. Bisa. Kali biasa ngomong ada kok nyamuk gitu aja dibiasain aja. Semesa aja udah biasa. Semesan di pala. Pokoknya seru banget obrolan kali ini. Seru banget. Alhamdulillah. Iya, ada tambahan lagi. Berasa, enggak sih, udah sih. Intinya gitu, berarti itu tadi ya, apa namanya, sepatu itu. Jangan cuma ngeliat dari modelnya, dari warnanya, tapi juga lihat functionnya, fungsinya. Betul. Kalau sepatu badminton ya cari, kalau suka badminton nyari sepatu badminton, kalau suka lari cari sepatu lari. Iya, even lari pun tadi ada yang kaki CPR, kaki tinggi itu juga sesuai juga. Oh, oke. Betul. Thank you banget. Inti dari obrolan ini yang penting support local brand. Oh, support Eagle. Eagle. Siap. Nanti bajunya udah Eagle nih. Udah. Tiap hari Eagle semua. Bisa. Oke, buat teman ya. Part 2 juga ya. Part 2. Nah, jadi teman-teman yang pengen nanya lagi, kita kan nggak tahu kesampaian semua. Jadi bisa aja nanti tulis di kolom komentar. Kita bisa terapin lagi di IG Live atau TikTok Live. Kita ngobrol-ngobrol lagi, entah itu nanti via online dengan dokter sendiri.
Tapi kita percaya sih komen-komen Sobat Eagle ini gak ada yang iseng kayak Gak tadi. ada yang iseng dong. Masih kesel nih masalahnya. Ada yang suka tukang pijit ya. Mungkin mau nanya soal tadi resep telur gulung. Bisa nggak boleh. Bisa. Atau getuk lindri, mau getuk lindri. Iya, ntar gue bikinin. Itu langsung DM aja sih. Kalau itu jangan di komen ya. Langsung DM aja kalau itu deh. Teman-teman feel free to share your thought ya, maksudnya kalau misalkan ada insight lagi komen aja. Kita bisa lanjut di part kedua. Kalau ramai, pasti ramai sih. Karena kita bakal karena ini salah satu podcast yang seru banget, kita datengin langsung expertise-nya yang ngobrolnya asik, gaul, asik, fashionable dan lain-lain. Senyum-senyum. Ya, oke. Udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton Sobat Eagle Mania. Yes. We'll see you guys in the next podcast. Thank you. Eagle, break your limit.